Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku semuanya, santriawan-santriawanku yang senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih dalam pembahasan, masih terkait dalam membahas masalah ilmu nahu, yang mana minggu kemarin kita telah membahas amil jazim atau amil jazm yang menjazmkan fi'il satu, yang mana pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau apa sih selanjutnya setelah kita membahas tentang amil yang menjazmkan fi'il satu, yang mana kemarin telah disebutkan bahwasanya amil yang menjazmkan fi'il satu ada 5. Yang pertama la, yang kedua alamma, yang ketiga alam, yang keempat lama, dan yang kelima lam. Nah, dan juga telah kita ketahui sebelumnya, dan saya sudah menyebutkan, ternyata amil yang menjazmkan fi'il itu ada banyak, bukan hanya 5 ya, sebagaimana yang tertera atau tercantum di dalam kitab Jurumiyah yang dikarang oleh Son Haji. Di situ dikatakan ada 18. Nah, berarti itu sisanya yang belum disebutkan kemarin, atau sisa daripada yang disebutkan kemarin itu, nah ini adalah fi'il yang menjazmkan fi'il 2. Mana saja yang menjazmkan fi'il 2? Ini kita akan bahas sekarang. Tuh, al-awamilu al-jazimah fi'lain. Amil-amil atau amil itu apa sih? Kita harus tahu tuh amil itu. Amil itu berarti yang memberikan amal atau yang menjadikan sesuatu, yang merubah sesuatu. Nah, itu yang merubah al-jazim menjadi jazim fi'lain terhadap fi'il 2 itu yang pertama in, yang kedua ma, yang ketiga man, yang keempat mahma, yang kelima izma, yang keenam ayun, yang ketujuh mata, yang kedelapan ayana, yang kesembilan aina, yang kesepuluh haitsuma, yang kesebelas kaifama. Nah, itu semua menjazmkan fi'il 2. In, yang pertama adalah in, artinya apa? Apabila kita langsung masuk ke contoh saja. Ya, contohnya in ta'mal al khairu tadkhul al jannata. Yang menjadi contoh adalah in ta'mal, ya kan? Asal katanya apa? Ta'malu. Nah, karena di situ ada in didahului oleh in, yang mana in tersebut menjazmkan fi'il, maka menjadi sukun atau menjadi jazam, in ta'mal al khaira. Nah, akan tetapi perlu kita tahu bahwasanya di dalam ilmu nahu ketika sukun, wah ini sukun nih, sukun bertemu sukun, itu gimana? Susah bacanya. In ta'mal al khaira kan jadi ada alnya. Nah, maka di sini kita kasih harokat saja dengan harokat kasroh, karena di dalam peribahasa nahwu dikatakan as-sakin idza hurika bil kasri. Perkara yang sukun atau kalimat yang sukun apabila akan dikasih harokat, maka hurika bil kasri, harokatkanlah dengan kasroh, bariskanlah dengan kasroh. In ta'malil khairo gitu. Tadkhul, nah tadkhulil jannata gitu. Bukan berarti ini alamat jazmnya kasrah, bukan, sukun ya, sukun. Nah, ini urgen ya, darurat, urgensi, karena bertemu dua sukun berarti nggak bisa dibaca dua-duanya, maka dikasih kasrah. Itu yang pertama. Yang kedua ma. Yang kedua amil yang menjazmkan fi'il 2 itu adalah ma, artinya apa? Ma tashrob.
ashrab, madza ta'mal amal, ma tashrab ashrab, apa yang kamu lakukan aku lakukan. Misalnya ma ta'mal amal, atau contoh di dalam contoh ini adalah ma tashrab ashrab, apa yang kamu minum maka aku meminum, maka aku minum, seperti itu ya. Jadi dua kan fiilnya. Kemudian man, ketiga man, siapa. Contohnya langsung saja ya biar cepat, karena ya kalau bisa satu contoh bisa ya semuanya akan bisa. Akan tapi kita tabarukan aja ya kepada pengarang kitab agar ilmu kita bermanfaat berkah, maka kita baca semuanya, meskipun ketika satu kita paham maka semuanya akan paham ya. Karena kata kuncinya tadi yang menjazmkan fi'il 2 itu kata kuncinya. Dan yang perlu kita tahu dan harus kita lakukan juga dihafal ini semua huruf-huruf jazm biar hafal. Yang ketiga man yadrus adrus ma'ah, man yadrus, siapa yang belajar, adrus ma'ah, maka aku akan belajar bersamanya, kan? Yang jadi contoh yadrus sukun, adrus sukun, jazm kan dua fi'il tuh. Nah itu kenapa dijazmkan dua fi'il, karena ada lafad man. Yang ketiga mahma, bukan, yang kelima mahma, artinya setiap kali. Mahma tafad ahfaz ma'ak, mahma tafad ahfad ma'ak. Artinya setiap kali engkau menghafal, aku menghafal bersamamu gitu. Jadi dia mempunyai komitmen atau berkomitmen, kalau saja dia menghafal maka aku pun menghafal bersamanya gitu. Yang ke berapa? 5. Izma ta'lam atau alam, izma ya. Jadi selanjutnya silahkan kalian baca masing-masing ya. Contohnya silahkan perluas kembali perluas pemahaman kalian. Nah, maka saya akan menyebutkan huruf-hurufnya saja ya. Selanjutnya ayun, kemudian mata, ayana, aina, haisuma, dan kaipama. Nah, silahkan kalian baca contohnya masing-masing, karena tadi saya sudah dicontohkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bermanfaat dan ilmu kita bisa diamalkan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain, terkhusus untuk mengembangkan, menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu kita sering jumpai, kalau kita tidak paham ilmu nahu, maka ketika ada kesalahan kita tidak akan tahu. Maka disinilah pentingnya ilmu nahu, yang mana ketika ada sesuatu yang mengganjal, di situ kita langsung refleks karena kita udah paham ilmu nahu.